Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Yuliana Harhab dengan NIM 200702504. Di sini saya akan membawakan materi manajemen risiko tentang pengendalian risiko. Sebelumnya, apa sih manajemen risiko dan pengendalian risiko itu? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko. Sementara itu, pengendalian risiko adalah perlakuan risiko yang melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, dan pengecilan risiko. Perbedaannya adalah manajemen risiko adalah proses end-to-end dari sebuah identifikasi dan penanganan risiko, di mana setiap risiko dianalisa dan keputusan dibuat untuk menghindari, menerima, mitigasi, mentransfer, dan membagi setiap risiko. Sementara itu, pengendalian risiko adalah memitigasi risiko dengan mengimplementasikan proses operasional, seperti misalnya risiko rusaknya peralatan. Pengendalian risiko merupakan seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi dan menghilangkan ancaman tersebut. Ini merupakan teknik yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dan operasi perusahaan seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko potensial dalam operasional perusahaan seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Lalu, apa sih pentingnya pengendalian risiko ini bagi perusahaan? Misalnya, dalam kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang ada dalam suatu organisasi. Mereka memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan, seperti mengidentifikasi karyawan yang beresiko dan mengurangi faktor apa yang mereka hadapi. Kesadaran akan faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan dan beberapa faktor yang dapat dihilangkan sepenuhnya membantu untuk mengetahui apa yang harus diwaspadai dan mendapatkan pengetahuan tentang metode mitigasi. Pengendalian risiko juga memprediksi semua risiko yang paling mungkin terjadi pada perusahaan dan mendorong perencanaan sebelumnya untuk menjaga agar mereka tetap terkendali dan waspada terhadap masalah yang akan datang, sehingga membantu untuk menjadi selangkah lebih maju. Nah, proses ini penting untuk penilaian risiko berulang kali-kali dan memeriksa efisiensi metode yang diterapkan untuk mengendalikannya dan memutuskan apakah harus dievaluasi ulang atau tidak. Nah, itu benar-benar mengurangi kecelakaan dan cedera yang disebabkan oleh suatu organisasi. Langkah-langkah perencanaan ini juga membantu mengurus kewajiban hukum yang memerlukan identifikasi risiko dan menerapkan langkah-langkah yang keselamatan sesuai. Ada beberapa langkah yang saling bekerja sama untuk mencegah perusahaan dari kerugian. Eliminasi risiko paling diutamakan, tapi tidak dapat bekerja di semua kasus sehingga ada substansi risiko dan isolasi risiko yang diterapkan. Ini bekerja sebagai alat untuk menjaga perusahaan dalam situasi menguntungkan maksimum dan selalu ditutup dari kerugian. Nah, dengan demikian, pengendalian risiko merupakan prosedur penting untuk menjaga perusahaan berjalan dengan sehat, mencapai tujuan dan keuntungan yang dituju, dan memastikan bahwa kerugian yang terjadi dicegah dan tidak menyebabkan banyak kerusakan jaminan pada aset organisasi. Lalu, apa sih teknik dasar pengendalian risiko? Yang pertama itu ada penghindaran risiko. Seperti namanya, perusahaan menghindari risiko sepenuhnya dengan teknik ini. Inilah sebabnya mengapa penghindaran umumnya merupakan teknik pengendalian risiko pertama yang dipertimbangkan. Ini adalah cara untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman. Hal ini dilakukan dengan penghapusan bahaya, aktivitas, dan eksposur yang dapat berdampak negatif pada aset organisasi. Ketika manajemen risiko bertujuan untuk mengendalikan kerusakan dan konsekuensi keuangan dari peristiwa yang mengancam, penghindaran risiko berusaha untuk menghindari peristiwa yang membahayakan sepenuhnya. Nah, penghindaran risiko juga tidak berarti ada perbaikan untuk mencegah potensi masalah. Ini berarti bahwa evaluasi yang
tepat telah terjadi dan keputusan telah dibuat dengan informasi sebaik mungkin. Sebuah risiko tidak bisa diabaikan dengan harapan yang tidak akan. Yang kedua, ada pencegahan kerugian. Ini merupakan teknik yang membatasi, bukan menghilangkan kerugian. Alih-alih sepenuhnya menghindari risiko. Teknik ini menerima tetapi berusaha meminimalkan kerugian sebagai akibatnya. Lalu ada yang ketiga, itu pengurangan kerugian. Ini merupakan teknik yang tidak hanya menerima risiko, tetapi menerima fakta bahwa kerugian mungkin terjadi sebagai akibat dari risiko. Teknik ini akan berusaha untuk meminimalkan kerugian jika terjadi beberapa jenis ancaman. Lalu ada teknik yang keempat, ada pemisahan. Ini merupakan teknik pengendalian risiko yang melibatkan penyebaran aset utama. Hal ini memastikan bahwa jika terjadi bencana alam di satu lokasi, dampaknya terhadap bisnis hanya terbatas pada aset di lokasi tersebut. Sisi lain, jika semua aset berada di lokasi tersebut, maka bisnis akan menghadapi tantangan yang jauh lebih serius. Lalu yang kelima, ada teknik duplikasi. Ini merupakan teknik pengendalian risiko yang pada dasarnya melibatkan pembuatan rencana cadangan. Ini seringkali diperlukan dengan teknologi. Kegagalan dengan server sistem informasi seharusnya tidak menghentikan seluruh bisnis. Sebaliknya, server cadangan dan file over harus tersedia untuk akses jika server utama gagal. Lalu ada teknik keenam yaitu diversifikasi, merupakan teknik pengendalian risiko yang mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan berbagai lini bisnis yang menawarkan berbagai produk dan layanan di industri yang berbeda. Dengan diversifikasi, kerugian pendapatan yang signifikan dari satu lini bisnis tidak akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada laba perusahaan. Lalu ada hierarki pengendalian risiko. Nah, hierarki pengendalian risiko ini digunakan saat melakukan aktivitas penilaian risiko. Untuk mengendalikan bahaya dan meminimalkan risiko, salah satu cara terbaik untuk menilai pengendalian yang ada dan mengidentifikasi tindakan pengendalian baru adalah dengan mempertimbangkan beberapa efektif pengendalian tersebut didasarkan pada hierarki pengendalian risiko. Secara tradisional, hierarki pengendalian risiko telah digunakan sebagai cara untuk menentukan bagaimana mengimplementasikan solusi pengendalian yang layak dan efektif. Nah, infografis oleh The National Institute for Occupational Safety and Health terdapat beberapa metode kontrol di bagian atas grafik berpotensi lebih efektif dan protektif daripada metode di bagian bawah. Mengikuti hierarki ini biasanya mengarah pada penerapan sistem yang inherent lebih aman, di mana risiko penyakit atau cedera telah berkurang secara substansial. Nah, hierarki yang paling atas itu ada yang namanya eliminasi. Meskipun paling efektif dalam mengurangi bahaya, juga cenderung paling sulit diterapkan dalam proses yang ada. Jika proses masih dalam tahap desain atau pengembangan, penghapusan dan substansi bahaya mungkin tidak mahal dan mudah diterapkan. Untuk proses yang ada, perubahan besar dalam peralatan dan prosedur mungkin diperlukan untuk menghilangkan atau menggantikan bahaya. Yang kedua, ada substansi, merupakan tindakan pengendalian umum yang harus selalu dipertimbangkan. Dengan perubahan teknologi dan kemajuan manufaktur, alternatif yang lebih aman selalu tersedia. Peralatan baru mungkin memiliki tingkat kebisingan dan getaran yang lebih rendah. Perancah dapat digunakan untuk akses yang lebih aman daripada tangga. Zat yang berbeda mungkin memiliki risiko yang lebih kecil, misalnya larutan pembersih yang berbeda. Lalu ada hierarki. Yang ketiga itu ada kontrol teknik, merupakan cara yang paling baik untuk mengendalikan bahaya pada sumbernya, penutup, pembatas, pelindung, dan isolasi. Apapun yang dapat dirancang dan dibangun untuk membuat lingkungan kerja lebih aman. Jenis kontrol ini biasanya menyediakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang, bukan individu. Lalu ada kontrol administratif. Terkadang tidak mungkin untuk mengurangi risiko lebih jauh dengan menggantikan peralatan atau bahan. Tapi perusahaan masih bisa mengurangi risiko melalui pola kerja, pemantauan, dan pengawasan.
Sistem kerja yang aman seperti izin kerja dapat digunakan untuk aktivitas berisiko tinggi. Pelatihan dan induksi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Kegiatan rutin yang terjadwal dapat digunakan untuk menjaga keselamatan seperti inspeksi, pengujian, tata geraha yang baik, dan pembersihan. Lalu ada eh, yang hierarki yang kelima itu ada PPE atau Personal Protective Equipment. Metode ini adalah pilihan terakhir dan mungkin paling tidak efektif dalam daftar. Tapi itu tidak berarti tidak penting. Jika risiko ada, PPE bisa menjadi cara yang baik untuk melindungi individu. Ini dapat memberi perlindungan. PPE yang benar dipilih untuk bahaya dan digunakan serta dirawat dengan benar. Lalu bagaimana mempersiapkan rencana pengendalian risiko? Langkah pertama pertama bangun konsultasi dan komunikasi yang efektif. Tempat kerja yang aman lebih mudah dicapai ketika pemberi kerja dan karyawan saling berbicara tentang potensi masalah dan kerjasama untuk mencari solusi. Konsultasi adalah pertukaran informasi dan ide dua arah antara pemberi kerja dan karyawan. Ini adalah elemen penting dalam identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang efektif. Nah, konsultasi ini harus melibatkan yang pertama, berbagi informasi tentang kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, memberi karyawan kesempatan yang wajar untuk mengekspresikan pandangan mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan pandangan tersebut. Yang keempat, konsultasi karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan membentuk komite atau dengan mengadakan rapat rutin, misalnya pembicaraan kotak alat mungkin cocok jika karyawan telah memilih perwakilan kesehatan dan keselamatan yang harus dilibatkan dalam konsultasi. Lalu ada langkah kedua, yaitu mengalokasikan tanggung jawab. Nah, seorang manajer senior, karyawan atau seseorang yang memiliki manajemen dan kendali tempat kerja harus diberi tanggung jawab untuk mengelola persiapan dan implementasi rencana pengendalian risiko. Untuk mempersiapkan rencana tersebut, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan administratif, yang kedua nasihat ahli, yang ketiga informasi dan akses ke tempat kerja, yang keempat pelatihan. Lalu ada langkah ketiga adalah tentukan pengaturan kerja. Sebuah rencana pengendalian risiko dapat disiapkan untuk sejumlah area kerja. Hal ini membantu untuk membentuk tim untuk mempersiapkan bagian yang berbeda dari rencana pengendalian risiko. Misalnya, setiap area kerja dapat membentuk tim dan menyiapkan bagian mereka dari rencana pengendalian risiko. Komite bisa menjadi kelompok yang menyatukan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu rencana keseluruhan. Nah, menentukan bidang prioritas, yang pertama itu dengan menilai jenis bahaya yang terlibat, yang kedua, jumlah dan jenis insiden atau cedera yang dilaporkan di setiap area, yang ketiga, jumlah orang yang terlibat, yang keempat, tingkat risiko. Lalu langkah yang keempat adalah identifikasi bahaya. Bahaya merupakan sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, ataupun penyakit. Bahaya di tempat kerja dapat muncul dari sejumlah sumber termasuk yang pertama, desain tempat kerja yang buruk. Yang kedua, tugas berbahaya dilakukan di tempat kerja. Yang ketiga, pabrik yang dirancang dengan buruk diperkenalkan di tempat kerja. Yang keempat, pemasakan, penggunaan, inspeksi, pemeliharaan, servis, perbaikan, atau perubahan instalasi yang salah di tempat kerja. Yang kelima, langkah kelima itu adalah menilai risiko. Setelah membuat daftar kemungkinan bahaya, perusahaan harus menilai risikonya. Ini berarti mencari tahu bagaimana setiap bahaya yang dapat menyebabkan kerusakan dan keseriusannya. Ini membantu untuk memutuskan cara terbaik untuk mengendalikan setiap bahaya dan bahaya mana yang harus membutuhkan perhatian paling mendesak. Untuk menilai suatu risiko, perusahaan harus memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut. Yang pertama antara lain, jumlah orang yang terpapar risiko. Yang kedua, berbagai jenis orang yang terpapar dan kebutuhan khusus mereka, misalnya pekerja baru, kontraktor, anggota masyarakat, pekerja penyandang cacat. Yang ketiga,
Bagaimana mereka dihadapkan pada risiko? Yang keempat, seberapa penting dan berapa lama mereka terpapar? Kelima, kombinasi bahaya dan yang mereka hadapi. Yang keenam, seberapa serius kerugian. Lalu langkah keenam adalah kendalikan risiko. Setiap mengidentifikasi bahaya serta menilai dan memprioritaskan risikonya, perusahaan harus mulai menerapkan tindakan pengendalian risiko yang sesuai. Berdasarkan hukum, diharuskan untuk menghilangkan risiko atau jika tidak dapat dilakukan secara wajar, mengurangi risiko sejauh dapat dilakukan secara wajar. Nah, jika tindakan pengendalian saat ini tidak membadai atau terus ada risiko dari bahaya tertentu, hierarki pengendalian risiko dapat digunakan untuk menemukan solusi terbaik untuk mengendalikan risiko. Nah, pengendalian risiko harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut telah diterapkan dengan benar dan untuk memantau keefektifannya. Perusahaan perlu meninjau dan jika perlu merevisi pengendalian risiko setiap kali ada perubahan di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan. Misalnya, perubahan pada cara pekerjaan dilakukan atau pada peralatan yang digunakan dan saat tindakan pengendalian tidak lagi memadai mengontrol risikonya. Semua karyawan harus diberitahu tentang setiap perubahan pada praktik kerja yang merupakan hasil dari penerapan kontrol baru dalam rencana pengendalian risiko. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya minta maafnya sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.